Identitas Ahai agak mirip dengan manajer umum profesional khusus Istana Kerajaan Huaxia, tapi dia bukan Kasim. Gao Liang dengan sopan melangkah maju dan berkata, "Halo, Kepala Ahai, saya adalah Sekretaris Jenderal Kedutaan Besar Huaxia di negara Anda. Nama saya Gao Liang. Saya secara khusus membawa Dr. Ma, seorang dokter Tiongkok yang terkenal, untuk merawat ratu." Ahai mengangguk ringan, dan berkata dengan sopan, "Halo Sekretaris Jenderal Gao. Yang Mulia Raja memerintahkan saya untuk menyambut Dokter Jenius China itu. Saya berani bertanya, siapa Dokter Jenius China itu?" Gao Liang memberi isyarat kepada Jack Ma dan berkata, "Halo, Ahai, ini adalah Dokter Jenius Cinaku, Jack Ma." Mata segitiga Ahai beralih ke Jack Ma, tapi hanya dengan satu pandangan, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia berpikir orang macam apa dokter Cina yang terkenal itu, tetapi ketika dia melihat Jack Ma, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bukankah ini pemuda pemalu? Bahkan lebih muda dari putranya. Apakah ini bisa disebut dokter? Anda harus tahu bahwa untuk merawat ratu, Raja Siam mengundang banyak ahli untuk datang, seperti Imam Master, dan berbagai ahli, dan seperti pemuda di depannya ini, dapatkah ini dianggap sebagai dokter jenius? Mungkinkah kerajaan Huaxia melakukan ini dengan sengaja? Wajah Ahai sedikit tidak enak dilihat dan bertanya, "Permisi, Sekretaris Jenderal Gao, apakah ini dokter jenius yang dikirim oleh negara Anda?" Gao Liang tersenyum dan berkata, "Direktur Ahai, itu benar." Ahai berkata dengan aneh, "Sekretaris Jenderal Gao, apakah dia sedikit terlalu muda?" Gao Liang berkata, "Ada pepatah di negara bagian Huaxia, bahwa tidak ada usia untuk berambisi. Meskipun Dr. Ma masih muda, dia adalah ahli dalam keterampilan medis. Apa yang aneh tentang ini? Oke, semoga dia benar-benar dokter yang jenius. Bukan karena Huaxia membodohi negara kita." Ahai berkata dengan sangat langsung. Wajah Gao Liang menjadi sedikit jelek, tetapi dia masih tersenyum, bagaimana mungkin? Yuan Cheng berdiri tidak jauh dari Jack Ma dan menggoda dengan suara rendah, "Apakah kamu melihatnya? Bukannya aku membencinya, tetapi bahkan orang Siam. Haha, aku harap kamu tidak kehilangan muka untuk kerajaan Huaxia." Jack Ma secara alami mendengar kata-kata Yuan Cheng, tapi dia terlihat tenang dan tidak peduli. Fu Jingjing melirik Yuan Cheng dengan dingin dan memberi isyarat agar dia diam. Ahai hanyalah seorang menteri yang bertugas menyambutnya, jadi tentu saja dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Namun, di dalam hatinya, dia membenci Jack Ma. Anda tahu, hubungan antara China dan Siam tidak terlalu baik. Sekarang, kerajaan Huaxia telah mengirim anak laki-laki yang begitu muda, yang membuatnya curiga bahwa kerajaan Huaxia melakukannya dengan sengaja. Silakan. Ahai melakukan gerakan mengundang. Gao Dian mengangguk dan berkata kepada Jack Ma, "Tolong." Rombongan memasuki istana dan menuju ke istana utama. Pada saat ini, Raja Siam Snuk sedang berdiri di danci di istana utama, menunggu Jack Ma dan yang lainnya tiba. Ma Lingling mengikuti Jack Ma dari dekat, terlihat sedikit gugup dan bersemangat. Istana kerajaan Siam kecil, tetapi sangat indah dan mewah. Di istana, ada banyak patung batu aneh. Jack Ma juga datang ke istana raja yang aktif untuk pertama kalinya. Melihat kemewahan yang tak tertandingi di depannya, dia juga diam-diam menghela nafas, dia memang seorang raja. Segera, mereka memasuki istana utama. Di istana utama, sekelompok menteri sipil dan militer berdiri tegak di kedua sisi karpet merah, menyaksikan orang-orang Tionghoa ini masuk. Begitu dia memasuki istana, Ahai berkata dengan keras, "Laporkan kepada rajaku. Utusan khusus Huaxia, penyihir telah tiba." Begitu Ahai selesai berbicara, dia melihat seorang pria parubaya mengenakan jubah kerajaan, diikuti oleh seorang pelayan istana, berjalan keluar dari istana utama dengan cepat. Ahai buru-buru memperkenalkan, "Utusan Huaxia, ini rajaku. Cepat dan beri hormat." Bagaimanapun, Raja Siam adalah raja suatu negara, dan utusan asing harus memberi hormat padanya ketika mereka melihatnya. Meskipun Anda tidak harus berlutut di atas satu lutut seperti orang-orang di negara ini, etiket membungkuk yang diperlukan masih sangat diperlukan. Gao Liang buru-buru memimpin, membungkuk dalam-dalam, dan menyapa Yang Mulia Raja.
Jack Ma dan Ma Lingling juga mengikuti contoh Gao Liang dan yang lainnya, membungkuk sedikit, menunjukkan etiket paling dasar. Permisi, siapa Dokter Jenius Huaxia? Snook, Raja Siam, datang dan bertanya dengan antisipasi di wajahnya. Yang mulia, ini dokter Cina saya, Dokter Ma. Gao Liang memperkenalkan Jack Ma kepada Raja. Snook segera menatap Jack Ma, dia tercengang hanya dengan melihatnya. Dia berpikir bahwa dokter jenius Cina akan menjadi citra seorang lelaki tua dengan gaya abadi. Tak disangka, ternyata, anak muda yang segar. Wajah Snook muram dan tidak menentu, dan tangan yang hendak direntangkan juga ragu-ragu, terlihat sedikit malu. Jack Ma mengangkat kepalanya dan menatap Yang Mulia dengan tenang di depannya. Ma Lingling melihat Yang Mulia Raja berdiri beberapa meter darinya, tubuhnya gemetar karena kegembiraan, dan dia hampir kehabisan napas. Bagaimanapun, kemampuan tenangnya jauh lebih buruk daripada Jack Ma. Melihat ekspresi ragu-ragu Snooke, Gao Liang tetap di sana dan berkata dengan tergesa-gesa, Yang Mulia, ini Dokter Ma. Wajah Snooke aneh, dan dia mengeluarkan senyum aneh dan berkata, permisi, utusan khusus, apakah Anda benar? Apakah kamu baik-baik saja? Pertanyaan Snooke persis seperti pertanyaan dari semua menteri yang ragu-ragu yang hadir. Mereka juga semua mengira itu adalah kesalahan. Pria di depannya, muda dan biasa-biasa saja, bisakah dia menjadi dokter jenius Cina? Bukankah ini omong kosong? Pertanyaan Snook juga mempermalukan Gao Liang dan Fu Jingjing. Menanyakan Jack Ma di depan mereka membuat wajah mereka pucat. Fu Jingjing buru-buru berkata, Yang Mulia, itu benar, ini orang yang benar. Saya seorang dokter Cina yang terkenal, Dokter Ma. Wajah Snook aneh, dan dia tiba-tiba mendengus dan berkata, ada pepatah di Huaxia bahwa sulit untuk melakukan sesuatu tanpa rambut di bibir. Pria ini sangat muda, dia pasti telah belajar kedokteran selama beberapa tahun. Apakah dia benar-benar seorang dokter yang jenius? Kata-kata langsung Snook membuat ekspresi Fu Jingjing dan Gao Liang berubah drastis. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Yang Mulia Raja akan menyerang secara langsung. Yuan Cheng tidak bisa berhenti mencibir ketika dia mendengar kata-kata itu, berpikir dalam benaknya Jack Ma, kamu malu. Bibir Gao Liang berkedut, dan dia berkata, Yang Mulia, dia benar-benar Ye. Dokter ilahi Ye. Snook mendengus dingin lagi, dan hendak berbicara, dan suara keras datang, Yang Mulia, ini adalah dokter jenius yang direkomendasikan Ye. Bahkan jika Anda tidak percaya padanya, tidakkah Anda percaya padaku? Begitu suara ini datang, wajah Raja langsung berubah. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat Woodman berjalan cepat dengan putrinya dengan ekspresi marah di wajahnya. Meskipun Snook tidak menganggap serius Jack Ma, dia sangat menghormati Woodman. Bagaimanapun, Woodman adalah ahli otoritatif yang terkenal di dunia. Jika dia menyinggung perasaannya, itu akan menjadi hal yang buruk. Snook buru-buru menyunggingkan senyum dan berkata, Tuan Woodman, saya tidak bermaksud begitu. Woodman mencibir, hehe, gadis kecil saya dan saya dengan hormat merekomendasikan Dokter Ma, karena Anda tidak percaya padanya, tidak apa-apa. Dokter Ma, saya minta maaf, saya seharusnya tidak merekomendasikan Anda kepada Yang Mulia Raja, saya hanya bisa meminta Anda untuk pulang. Jack Ma berkata dengan sangat kooperatif, yah, itu tidak masalah. Karena Yang Mulia memandang rendah Anda, maka Anda akan pergi. Karena itu, Jack Ma menoleh dan pergi. Semua orang tercengang. Mereka juga tidak menyangka bahwa pemuda Tionghoa ini memiliki temperamen yang keras kepala, dia akan pergi jika dia mau. Melihat Jack Ma pergi, ekspresi Fu Jingjing dan Gao Liang juga berubah. Anda harus tahu bahwa Jack Ma memperlakukan ratu atas nama Kementerian Luar Negeri Huaxia. Jika dia pergi seperti ini, Kementerian Luar Negeri akan malu. Snook panik saat melihat Jack Ma pergi. Jika Jack Ma benar-benar pergi, bukankah dia akan menyinggung Woodman? Meskipun dia adalah raja suatu negara, bukanlah tindakan yang bijaksana untuk menyinggung seorang pemenang hadiah Nobel. Apalagi Woodman bisa datang untuk merawat ratu, yang sudah memberinya cukup wajah. Kamu, dokter, tolong hentikan. Snook buru-buru menghentikan Jack Ma. Jack Ma berhenti, menatapnya, dan berkata, Yang Mulia,
apakah Anda memiliki hal lain untuk dilakukan? Snook meremas senyum minta maaf dan berkata, Dokter Ma, saya baru saja menyinggung Xiao Wang, mohon maafkan saya. Jack Ma melihat bahwa Raja meminta maaf, dan gas di perutnya banyak menghilang. Woodman berkata ke samping, Masenyi, karena Yang Mulia Raja telah meminta maaf, Anda tidak perlu peduli lagi. Secara alami, Jack Ma ingin memberikan wajah kepada Raja dan Woodman, jadi dia berkata, ya, tidak apa-apa. Meskipun Snook membenci Jack Ma, dia harus sopan kepada Woodman. Fu Jingjing dan Gao Liang menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa Snook meminta maaf kepada Jack Ma, dan Jack Ma tetap tinggal. Mereka benar-benar takut bahwa Jack Ma akan pergi dengan marah, dan itu akan menjadi dingin. Dokter Ma, utusan khusus, Tuan Woodman tolong. Snook membuat gerakan mengundang Jack Ma dan yang lainnya, dan berjalan menuju istana. Jack Ma mengangguk dan mengikuti Snook menuju istana. Ma Lingling mengikuti Jack Ma dengan cermat, hatinya benar-benar bersemangat dan bersemangat. Fu Jingjing dan Gao Liang juga mengikuti. Adapun pandangan suram Yuan Cheng di punggung Jack Ma, dia bergumam, jika Woodman tidak merekomendasikanmu, kamu akan menjadi kentut. Jack Ma dan yang lainnya mengikuti Raja ke istana dan mengambil tempat duduk mereka. Raja segera memerintahkan para pelayan untuk mempersembahkan teh yang harum. Raja duduk di atas tahta, memandang Jack Ma dan berkata, Dokter Ma, terima kasih banyak telah datang dari seluruh Tiongkok untuk merawat istriku. Jack Ma juga berkata dengan rendah hati, Yang Mulia sopan, Tuan Woodman merekomendasikan, dan Yang Mulia mengundang saya tidak berani datang. Snook tersenyum sedikit dan berkata, karena Dokter Ma direkomendasikan oleh Tuan Woodman, dia pasti memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Istri saya akan bertanya kepada Dokter Ma. Jack Ma berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Snook dan Jack Ma mengobrol beberapa kata, dan kemudian mengobrol beberapa kata dengan Gao Liang. Setelah minum teh, Snook berkata, Dokter Ma, istri saya sakit parah. Tolong obati istri saya sekarang. Baik. Jack Ma mengangguk. Dengan mengatakan itu, Snook berdiri dari singgasana dan berkata dengan sikap mengundang, Dokter Ma, Tuan Woodman, Nona Lina, tolong ikuti saya ke kamar tidur. Adapun tamu lain, Ah Chai, Anda telah menghibur raja ini. Ahai buru-buru membungkuk dan menjawab, ya, Yang Mulia. Dengan cara ini, Jack Ma, Woodman, dan Lina mengikuti Snook ke kamar tidur. Adapun orang lain, mereka menunggu di sini dan dihibur oleh kepala manajer Ahai. Yuan Cheng bertanya kepada Fu Jingjing dengan suara rendah, Direktur Fu, bagaimana kemampuan medis Jack Ma? Fu Jingjing meliriknya dan berkata, bisakah dia direkomendasikan oleh Dr. Woodman, bisakah itu sederhana? Hehe, anak ini masih muda, jangan menjadi orang yang mencari ketenaran. Yuan Cheng mencibir. Wajah cantik Fu Jingjing sedikit berubah dan mengabaikannya. Untuk Yuan Cheng yang berpikiran sempit ini, dia tidak memiliki perasaan yang baik sama sekali. Tapi dikatakan bahwa Jack Ma, Woodman dan Lina mengikuti Snook ke kamar tidur. Istana ini sangat megah dan mewah. Jangan melihat wajah tenang Snooke, tapi hatinya gelisah. Snook hampir kehilangan separuh hidupnya sejak Laura sakit parah. Lina diam-diam berjalan ke sisi Jack Ma dan berbisik, kamu, tidakkah kamu tahu bahwa aku dan ayahku yang merekomendasikanmu? Jack Ma meliriknya, matanya tidak bisa tidak menyapu seluruh dadanya, dan juga berbisik, ya, saya tidak tahu. Lina berkata, penyakit Ratu Laura sangat aneh. Ayah dan saya tidak berdaya, jadi kami hanya bisa memikirkan Anda. Saya harap Anda bisa menyembuhkan penyakit Laura. Jack Ma tersenyum pahit dan berkata, Lina, aku bukan makhluk abadi, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku melakukan yang terbaik. Aku percaya kamu. Lina mengedipkan matanya yang bergerak, mencubit kepalan kecilnya yang berwarna merah muda, dan berkata seperti gadis kecil penggemar. Jack Ma harus tersenyum pahit. Memasuki kamar tidur, Jack Ma melihat tempat tidur emas besar, di mana terbaring seorang wanita kurus dengan wajah kering. Tidak perlu ditanya, wanita ini adalah Laura, Ratu Siam. Namun, ketika Jack Ma melirik wajah Ratu, alisnya tiba-tiba menyatu. Pada saat ini,
Snook memperkenalkan Jack Ma, Dr. Ma, ini istri saya Laura. Jack Ma mengerutkan kening dengan erat, matanya tertuju pada wajah ratu, dan cahaya aneh melintas di matanya. Karena, dia awalnya sudah mendiagnosis penyakit ratu. Hanya saja Jack Ma masih tidak yakin apakah Laura adalah jenis penyakit yang ada dalam pikirannya. Lina menyukai Jack Ma dan selalu menganggapnya sebagai kekasihnya. Pada saat ini, dia melihat wajah Jack Ma serius, alisnya berkerut, dan dia buru-buru bertanya, "Kamu, ada apa? Apakah ada masalah?" Jack Ma menatap lurus ke wajah ratu, dan setelah beberapa saat, wajahnya kembali normal. Dia tidak menjawab kata-kata Lina, tetapi berkata kepada Snook, "Yang mulia, saya perlu mendiagnosis ratu dari jarak dekat." Snook berkata, "Tentu saja." Jack Ma buru-buru berjalan ke samping tempat tidur, membungkuk, dan memotong 3 jari di gerbang vena pergelangan tangan ratu. Snook melihat bahwa metode diagnosis Jack Ma persis sama dengan Dokter Tua Wang yang datang beberapa waktu lalu, dan jejak penghinaan melintas di matanya. Lagi pula, ketika Dokter Tua Wang datang, dia juga menggunakan metode ini untuk mendiagnosis ratu. Bisakah pria muda di depannya lebih baik daripada pria tua itu? Meskipun Snook memiliki sedikit penghinaan di hatinya, di depan Woodman dan Lina, dia terlalu malu untuk mengatakan apapun. Dia bisa membenci Jack Ma, tapi dia harus memberikan wajah Woodman dan Lina. Woodman dan Lina juga menyaksikan Jack Ma mendiagnosis pasien. Jack Ma memeriksa denyut nadi Laura selama 1 menit, lalu membuka matanya dan menatap pupilnya. Setelah itu, Jack Ma sudah mengkonfirmasi penilaian di dalam hatinya. "Dr. Ma, bagaimana?" Melihat diagnosis Jack Ma selesai, Snook menatap Jack Ma dan bertanya. Woodman dan Lina juga menatap Jack Ma dengan mata membara, mata mereka dipenuhi keraguan. Jack Ma memandang Snook dan berkata, "Yang mulia, sejujurnya, saya telah mendiagnosis kondisi ratu." Ledakan. Kata-kata Jack Ma jatuh di kepala raja dan ayah dan anak Woodman seperti guntur. "Anda tahu, Snook mengundang banyak dokter terkenal untuk mendiagnosis Ratu Laura, dan hasil diagnosisnya beragam. Tapi tidak satu pun dari mereka memperbaiki tubuh ratu. Bahkan Woodman tidak berdaya. Sekarang, Jack Ma baru saja didiagnosis sejenak, dan berkata bahwa penyakit ratu telah didiagnosis, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut?" Snook menekan kegembiraan di hatinya dan buru-buru bertanya, "Ada apa dengan istriku?" Jack Ma melirik orang-orang di sekitarnya. Snook segera mengerti, dan segera berkata, "Kecuali kalian bertiga, Dr. Ma, kalian semua mundur." "Iya." Para pelayan dan penjaga semua turun. Lina juga sibuk bertanya, "Kamu, cepat ceritakan, ada apa dengan ratu?" Sebagai otoritas dunia, Woodman juga menatap Jack Ma dengan ekspresi terkejut. Ada sedikit keceriaan di sudut mulut Jack Ma, dan dia berkata perlahan, "Sebenarnya, ratu tidak sakit." Wah! Ketika Jack Ma mengucapkan kata-kata ini, dia mengejutkan semua orang lagi. Ekspresi terkejut muncul di wajah Snook dan Woodman. Apakah ratu sakit? Lalu bagaimana dia bisa berdiri tegak dan terlihat seperti sedang sekarat? Bukankah ini omong kosong? Snook bertanya, "Dr. Ma, karena Anda mengatakan istri saya tidak sakit, maka saya bertanya, bagaimana dia menjadi seperti ini?" Lina juga berkata, "Iya, Ma, ratu jelas diganggu oleh penyakit yang membandel, bagaimana mungkin dia tidak sakit?" Jack Ma berkata, "Saya mengatakan bahwa ratu tidak sakit, itu tidak berarti bahwa tubuhnya baik-baik saja." "Apa gunanya itu?" Snoke bertanya balik. Woodman juga berkata, "Dr. Ma, katakan saja apa yang terjadi dengan tubuh ratu." Warna aneh melintas di mata Jack Ma, dan dia berkata, "Sebenarnya, ratu dipukul dengan busur." Kata-kata Jack Ma menghantam kepala semua orang seperti terkejut. Snook hampir tercengang di sana. Ayah dan anak Woodman bahkan lebih heran lagi sebagai orang bodoh. Secara alami, mereka juga pernah mendengar tentang kepala tertunduk. Menjatuhkan kepala, juga dikenal sebagai menjatuhkan kepala, adalah sihir jahat yang populer di Asia Tenggara. Sihir semacam ini hampir membunuh orang tanpa terlihat, ribuan mil jauhnya, merenggut nyawa orang. Ketika mereka mendengar Jack Ma mengatakan bahwa ratu mengalami penurunan kepala, mereka benar-benar terkejut. Terutama Snook, bahkan lebih ketakutan. Sebagai Raja Siam,
dia secara alami mendengar tentang penyerahan diri. Hanya saja dia tidak begitu percaya bahwa ratunya telah menjadi sasaran teknik menundukkan kepalanya. Lagi pula, ratunya sudah lama tidak keluar dari istana. Di istana ini, ada berbagai penjaga untuk melindunginya. Siapa yang bisa menundukkan kepalanya ke ratu? Dia kaget dan menatap Jack Ma dengan mata dingin dan berkata, Dokter Ma, apakah Anda berbicara omong kosong? Istana saya dijaga ketat, dan jika seseorang dapat menundukkan kepalanya kepada ratu, bahkan seekor lalat pun akan sulit masuk. Ayah dan anak Woodman juga menatap Jack Ma dengan curiga, dan mereka tidak begitu mempercayai kata-kata Jack Ma. Jack Ma menatap Snook, dan rasa lucu muncul di sudut mulutnya. Yang mulia, sebagai Raja Siam, Anda seharusnya pernah mendengar tentang sihir menundukkan kepala. Kepala tidak perlu dekat dengan kepala. Orang yang diserahkan sama sekali. Sebaliknya, Anda hanya perlu mengambil barang-barang dari orang yang diserahkan, dan Anda bisa turun. Ketika Snook dan Woodman mendengar kata-kata itu, wajah mereka menjadi pucat, memperlihatkan tatapan aneh. Meskipun mereka telah mendengar tentang hal menundukkan kepala, itu terlalu misterius setelah mendengar apa yang Jack Ma katakan, mereka hanya merasa panik. Lina berkata, karena kamu melihat bahwa ratu telah menyerah, dapatkah kamu menyerah untuk ratu? Snook juga tidak yakin, meskipun dia tidak percaya pada ratunya dan membungkuk, tetapi dia juga memandang Jack Ma dan bertanya, karena kamu mengatakan bahwa istriku dipukuli, dapatkah kamu membantuku? Apakah istrimu menyerah? Jack Ma tampak tenang, mengangguk ringan dan berkata, ya. Nyata. Ketika Snook mendengar kata-kata itu, dia langsung terkejut dan berseru, bisakah kamu benar-benar mengangkat busur untuk istriku? Tolong juga angkat busur untuk istriku sekarang. Selama kamu bisa menyembuhkan istriku, aku bersedia memberimu 500 kati emas dan memberimu gelar Earl. Lina juga berseru dengan gembira, kamu luar biasa. Kamu bisa menyerah. Kalau begitu kamu harus menyerah untuk ratu. Namun, Jack Ma dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sibuk. Hah? Ada apa? Snook dan Lina segera menatap Jack Ma dengan curiga. Jack Ma berkata, meskipun saya dapat membebaskan ratu, saya memiliki beberapa kata pribadi untuk disampaikan kepada Yang Mulia. Woodman dan Lina saling memandang, dan Lina berkata, tidak apa-apa, kalau begitu Anda bisa berbicara dengan Yang Mulia, mari kita hindari untuk sementara waktu. Snook tidak berharap Jack Ma memiliki beberapa kata pribadi untuk dikatakan pada dirinya sendiri, jadi dia berkata, tidak apa-apa, kamu menghindarinya dulu dan biarkan aku berbicara dengan Dr. Ma. Woodman dan Lina mengangguk dan langsung keluar. Ketika mereka pergi, hanya Jack Ma dan Snook yang tersisa di seluruh kamar tidur. Snook tidak takut Jack Ma akan membahayakan keselamatannya. Bagaimanapun, ini adalah istananya sendiri. Dr. Ma, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Xiao Wang, katakan saja. Snook memandang Jack Ma dan berkata. Jack Ma mengangguk dan berkata, Yang Mulia, saya 90% yakin bisa mengangkat kepala ratu. Jiu Cheng. Hebat. Katakan, apa yang kamu inginkan? Snook adalah orang yang cerdas, dia tahu bahwa Jack Ma ingin mengobrol dengannya secara pribadi, dia harus memiliki beberapa persyaratan, jadi dia bertanya. Ya, saya punya permintaan, kata Jack Ma. Senyum muncul di sudut mulut Snook, dan berkata, tidak masalah jika Anda memiliki permintaan. Meskipun Xiao Wang hanya kepala negara kecil, ia masih memiliki energi dan kekayaan. Anda hanya memintanya, dan Xiao Wang akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Snook berpikir bahwa Jack Ma menginginkan uang, jadi dia terlihat murah hati. Jack Ma mengeluarkan selembar kertas dari tubuhnya. Snook melihat bahwa Jack Ma mengeluarkan selembar kertas. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan pemuda ini. Dia menatap Jack Ma dengan curiga. Jack Ma mengeluarkan selembar kertas, membukanya dengan hormat, menyerahkannya kepada Snook, dan berkata, Yang Mulia, saya hanya menanyakan satu hal kepada Anda. Jika saya menyembuhkan ratu, tolong lepaskan keempat orang ini. Snook melihat informasi pada 4 orang di atas kertas, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia segera berkata dengan suara yang dalam, Dr. Ma, jangan membingkainya. Keempat orang ini tidak ada di negara kita.
Snook secara alami ingin menyangkalnya. Anda harus tahu bahwa secara diam-diam menahan ilmuwan dan tentara kerajaan Huaxia akan menyebabkan perselisihan antara kedua negara dan opini publik internasional. Apalagi kerajaan Huaxia semakin kuat sekarang, jika Anda mengakui bahwa Anda telah menahan 4 harta kerajaan Huaxia, apakah Anda masih akan memilikinya? Jadi, dia dengan tegas menyangkalnya. Jack Ma berkata dengan ringan, "Yang mulia, Badan Intelijen kami telah mengetahui bahwa keempat orang ini berada di penjara rahasia di negara Anda. Kami hanya melihat hubungan diplomatik antara kedua negara dan tidak menggunakan kekuatan untuk menyelamatkan 4 orang. Jika kami menggunakan kekuatan, saya maafkan bahwa Siam tidak akan bisa melawan. Oleh karena itu, saya di atas menginstruksikan untuk menempuh cara damai ini dengan imbalan 4 orang, yang juga dianggap menjaga hubungan diplomatik kedua negara." Wajah Snook muram dan tidak yakin saat mendengar kata-kata itu. Kata-kata Jack Ma tidak rendah hati atau arogan, dan bahkan sedikit mendominasi. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa karena kerajaan Huaxia telah mengetahui bahwa keempat orang itu ditahan oleh negara mereka sendiri, jika mereka menyelamatkan mereka dengan paksa, bagaimana mungkin negara mereka sendiri dapat melawan mereka? Hanya saja kerajaan Huaxia selalu mencintai perdamaian dan menjaga hubungan diplomatik, sehingga tidak melakukan itu. Sekarang, Jack Ma mengusulkan untuk memperlakukan ratu dengan imbalan 4 orang yang keluar. Ini adalah cara yang damai, dan ini juga baik untuk Siam. Snook menatap Jack Ma dengan mata tajam dan berkata, "Dr. Ma, Anda hanya seorang dokter, mengapa Anda terlibat dalam politik?" Jack Ma tersenyum dan berkata, "Semua orang bertanggung jawab atas kebangkitan dan kejatuhan negara. Meskipun saya hanya seorang dokter, 4 warga negara kami telah diam-diam ditahan oleh Anda. Saya memiliki kemampuan, mengapa saya tidak mencoba terbaik? Ini tidak ada hubungannya dengan politik." Snook menatap Jack Ma dan berkata, "Bagaimana jika saya tidak ingin bertukar?" Jack Ma berkata dengan ringan, "Tidak masalah, maka saya akan berbalik dan kembali ke negara itu. Anda dapat menemukan siapapun yang Anda suka untuk memperlakukan ratu. Kemudian, negara kita dapat mengirim pasukan untuk menyelamatkan keempatnya dengan paksa." Snook mendengar kata-kata itu, wajahnya tiba-tiba berubah, dan itu menjadi sangat jelek. "Yang mulia, selama Anda menyetujui persyaratan saya akan segera menyelamatkan ratu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, saya akan dapat mengembalikan ratu ke keadaan semula." Jack Ma memandang Snook dengan tatapan cerah dan berkata, "Tentu saja, saya tahu bahwa Anda mungkin khawatir tentang pengaruh opini publik internasional. Jangan khawatir, seseorang telah mengatakan kepada saya bahwa jika Anda melepaskan keempatnya, Anda dapat diam-diam mengirim mereka kembali ke kedutaan kami. Kami tidak menyalahkan masalah ini, dan kami tidak akan mengumumkannya." Snook merenung setelah mendengar ini. Tiba-tiba, ada kilatan dingin di matanya, dan dia menatap Ye Fengyun dan berkata, "Bagaimana saya tahu bahwa kepala ratu di bawah bukan dari Anda orang Tionghoa?" Mendengar kata-kata Snooke, jantung Jack Ma berdetak kencang. Dia tidak menyangka bahwa raja benar-benar akan curiga bahwa kepala ratu diturunkan oleh orang Cina. Namun, setelah dipikir-pikir, kecurigaan raja itu beralasan. Kerajaan Huaxia ingin menyelamatkan 4 orang, jadi ratu menundukkan kepalanya, dan kemudian mengirim Jack Ma untuk menyerah pada ratu, membuat permintaan ini. Tampaknya masuk akal. Namun, Jack Ma segera mencibir dan berkata, "Yang mulia, dengan segala hormat, Anda mencoba untuk menyelamatkan perut seorang pria dengan hati seorang penjahat. Bagaimana mungkin saya, negara besar China, melakukan hal yang begitu rendah dalam rangka untuk menyelamatkan orang? Terlebih lagi, meskipun saya keturunan Tionghoa, saya mungkin bertanya, mengapa Woodman dan putrinya bekerja sama dengan kami untuk mementaskan drama ini? Saya pikir Anda harus tahu bahwa negara Anda pro beras, mereka seharusnya hanya membantu Anda, bukan?" Wajah Snook menjadi sedikit aneh ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia berkata, "Maaf, saya menyinggung negara Anda." Jack Ma tersenyum ringan dan berkata, "Yang mulia, pilihan ada di tangan Anda. Saya hanya akan menunggu Anda selama 5 menit. Setelah 5 menit, tolong beri saya jawaban." Bagaimanapun, Jack Ma berbalik dan diam-diam menunggu Snook untuk membuat pilihan.
Snook melihat ke belakang Jack Ma, dan kemudian melihat ratunya, berjuang keras. Di satu sisi, dia tidak ingin melepaskan 4 orang Huaxia, tetapi di sisi lain, dia ingin menyelamatkan istrinya. Pada saat ini, dia benar-benar berkonflik dan berjuang. Menit berlalu. Sebentar lagi, 5 menit sudah habis. Jack Ma melihat jam dinding di dinding dan berkata, "Yang mulia, tampaknya Anda telah membuat pilihan, dan Anda akan pergi." Oh, sebelum pergi, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda akan menunggu guntur dari militer China. Tembak. Bagaimanapun, Jack Ma pergi. Snook mendengar kata-kata itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia buru-buru berteriak, "Dokter Ma, tolong berhenti." Jack Ma berhenti tiba-tiba, menatapnya dan berkata, "Yang mulia, perintah apa lagi yang Anda miliki? Aku hanya menanyakan 2 hal padamu." Snook tampak serius. "Kamu bilang. Pertama, bisakah kamu benar-benar menyembuhkan istriku?" Snook berkata dengan dingin. "Tentu saja, itu terbatas pada 1 jam. Jika saya tidak dapat menyembuhkan penyakit ratu, saya lebih baik membiarkan Yang Mulia pergi." Jack Ma berkata dengan tegas. "Kedua, jika aku melepaskan mereka berempat, bukankah kerajaan Huaxiamu akan mengumumkannya atau membalas kita?" Snook kemudian bertanya. "Tentu saja." Jack Ma berkata dengan sungguh-sungguh. "Oke, aku berjanji padamu." Snook berkata berat. Jack Ma sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak terlalu cemas, dan berkata, "Yang mulia, mari kita utamakan penjahatnya, lalu tuannya." "Oh, apa maksudmu?" Snook bertanya balik. "Mari kita tanda tangani perjanjian," kata Jack Ma. "Apakah kamu masih takut raja ini akan mengingkari janjinya?" "Yang mulia dari 95, Jin Kou Yuan, tetapi lebih baik untuk menulis perjanjian," kata Jack Ma. "Tulis saja," kata Snook. "Baik." Segera, Snook mengeluarkan selembar kertas dan menulis perjanjian dengan kuas. Dan perjanjian itu dalam bahasa Cina. Ditulis dalam bahasa. Bunyinya, "Dr. Huaxia Jack Ma, jika penyakit istri Raja sembuh dalam waktu 1 jam, Raja akan segera membebaskan ke-4 orang itu." Ke-4 orang itu adalah. Setelah itu, Snook menandatangani namanya dan menyerahkannya kepada Jack Ma. Jack Ma membaca perjanjian itu dan berkata sambil tersenyum, "Oke, belum terlambat, biarkan aku menyerah untuk ratu sekarang." Snook berkata, "Apakah saya perlu menghindarinya?" "Tidak." Jack Ma menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah kamu tidak curiga bahwa aku baru saja berbicara omong kosong? Lalu aku akan membiarkanmu melihat apakah istrimu menderita teknik menjatuhkan kepala." Snook mengangguk dan berkata ya. Jack Ma langsung pergi ke samping tempat tidur ratu dan berkata kepada Snook, "Tolong lepaskan pakaian di perut ratu." Snook tidak ragu-ragu, dan segera melepas pakaian di perut Ratu Laura. Segera, perut keriput ratu bocor. Suatu ketika, Laura adalah seorang wanita Siam yang cantik. Hari ini, dia keriput dan layu, bagaimana dia bisa terlihat setengah cantik? Snook melihat penampilan istrinya dan hanya bisa menangis diam-diam. Jack Ma melihat Snook menangis diam-diam, dan dia merasa kasihan padanya, dia tahu bahwa Raja Snook memiliki cinta sejati untuk istrinya. "Dokter Ma, tolong." Snook menatap Jack Ma dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Yang mulia, saya dapat melihat bahwa Anda sangat mencintai ratu, jangan khawatir, saya pasti akan mengangkat kepala istri Anda," kata Jack Ma. "Terima kasih." Snook berkata dengan penuh terima kasih. Jack Ma mengangguk dan mengeluarkan tas kain kecil dari tubuhnya. Di dalam tas kain kecil itu ada jarum perak yang digunakan untuk akupuntur. Kemudian, Jack Ma mengeluarkan jarum perak dari tas kain dan menancapkannya di titik akupuntur di perut Ratu Laura. Melihat Jack Ma melakukan akupuntur untuk ratu, wajah Snook penuh kecurigaan, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Menurut pemahamannya tentang kepala ke bawah, jika ingin mengangkat kepala ke bawah harus menggunakan cara khusus. Dan Jack Ma dapat menggunakan akupuntur dan moksibusi. Setelah Jack Ma menaruh jarum perak di titik akupuntur di perut Laura, dia meletakkan 2 jarum perak di pelipis di kedua sisi Laura. Kemudian, Jack Ma memutar jarum perak di perut Laura, dan menggunakan metode akupuntur Wuji Shenzhen untuk menggunakan Qi untuk mengontrol jarum guna membebaskan Laura.
Snook, yang berdiri di samping, terkejut menemukan bahwa jarum perak yang dipelintir Jack Ma benar-benar bergetar samar, dan ada sedikit fluktuasi. Snook secara alami tidak bisa melihatnya dengan getaran dan fluktuasi jarum perak, ada juga jejak energi sejati yang mengalir ke tubuh Laura di sepanjang jarum perak. Tentu saja, energi yang membuat marah ini tidak terlihat oleh mata telanjang Snook. Menit berlalu. Tiba-tiba, 10 menit berlalu. Namun, Ratu tidak menunjukkan tanda-tanda menjadi lebih baik, wajahnya masih hitam, dia dalam keadaan koma yang dalam, dan dia tampak seperti sedang sekarat. Dokter Ma, kapan itu akan berlaku? Snooke mau tidak mau bertanya. Jack Ma menatapnya dan berkata, aku mengatakan bahwa dalam 1 jam, Ratu pasti akan sembuh, kamu dapat yakin. Selanjutnya, jangan ganggu aku. Baik. Snook tidak merasa bahwa Jack Ma telah menyinggung perasaannya sama sekali, tetapi buru-buru mengangguk. Dia sekarang menggantungkan semua harapannya pada Jack Ma. Sekarang, dia hanya bisa berharap bahwa Jack Ma akan menyembuhkan penyakit Ratu. 20 menit lagi berlalu. Ratu tetap sama. Ini membuat Snook diam-diam cemas. Dia menatap wajah Ratu dengan mata terbakar, dan diam-diam berdoa di dalam hatinya, Buddha Agung, tolong berkati istriku dan biarkan dia bangun lebih awal. Meskipun Ratu tidak berubah di permukaan, sebenarnya ada perubahan signifikan di pembuluh darah tubuhnya. Saat energi yang membuat marah terus mengalir ke tubuh Ratu, energi yang membuat marah ditransmisikan di sepanjang meridian di tubuh Ratu, terus-menerus, membunuh, dan turun. 30 menit sudah habis. Snook cemas, dia menatap istrinya dengan cemas, dan berharap Jack Ma akan menciptakan keajaiban. Dalam kecemasan Snook yang tak terbatas, waktu mencapai menit ke-45, dan situasi Ratu akhirnya berubah. Snook melihat bahwa wajah hitam Ratu berangsur-angsur menjadi berdarah. Apalagi, pernapasan sang Ratu juga menjadi kuat dan merata. Semua perubahan yang memuaskan ini membuat Snook sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa sejak Ratunya sakit parah, kondisi fisiknya semakin memburuk dari hari ke hari, bahkan dengan dokter terkemuka, wajahnya masih hitam dan tidak berdarah, dan dia terlihat sangat menakutkan. Dan setelah Jack Ma memberi Ratu akupuntur, wajah Ratu menjadi berdarah, dan bahkan napasnya menjadi rata. Bagaimana mungkin Snooke tidak bahagia? Diberkati oleh Buddha, saya berharap Dokter Ma dapat menciptakan keajaiban. Snook masih berdoa diam-diam. Waktu berlalu dari menit ke menit, dan situasi sang Ratu menjadi lebih baik dan lebih baik. Tidak hanya wajahnya secara bertahap menjadi berdarah, tetapi juga menjadi putih dan lembut. Melihat perubahan yang memuaskan ini, Snook hampir berteriak kaget, tapi dia masih ingat kata-kata Jack Ma dan tidak berani mengganggu Jack Ma. Snook melihat perut Ratu Laura, kulit di tangan dan lehernya lagi, dan semuanya memulihkan darahnya dan menjadi lunak. Laura yang seperti kerangka itu, seperti zombie, telah mendapatkan kembali kecemerlangannya yang dulu. Hanya saja sang Ratu masih dalam keadaan koma, yang membuat hati Snook masih merenung. Dia tidak tahu apakah sang Ratu bisa bangun dan kembali menjadi orang normal lagi. Ini 55 menit. Melihat sudah hampir 1 jam, Snook melihat jam dinding di dinding dan ingin bertanya pada Jack Ma apakah Laura bisa disembuhkan dalam waktu 1 jam, tapi dia masih menahan diri. Karena, dia menemukan bahwa ketika Jack Ma melakukan akupuntur untuk Laura, ekspresinya serius dan wajahnya sedikit pucat. Jelas, Jack Ma tidak mudah. Melihat bahwa Jack Ma mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan istrinya, Snook cukup tersentuh. Ketika waktu berlalu 57 menit, Laura, yang tidak sadarkan diri di tempat tidur, tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Snook terkejut ketika dia melihat adegan ini, dan berteriak, Dokter Ma, apakah ini? Jangan gugup, itu normal. Jack Ma berkata dengan cepat. Begitu Jack Ma selesai berbicara, Laura tiba-tiba batuk dengan keras, dan kemudian memuntahkan seteguk darah hitam. Engah. Darah hitam menyembur keluar seperti pedang darah. Melihat Laura memuntahkan darah, Snook terkejut dan buru-buru bertanya, Dokter Ma, bagaimana situasinya? Yang mulia, jangan gugup, lihat darahnya. Kata Jack Ma. Ketika Snook melihat darah hitam itu, dia hampir koma. Laura memuntahkan darah hitam ke tanah, dan ada banyak serangga putih kecil yang menggeliat.
Cacing putih itu mirip belatung, tapi lebih kecil dari belatung, lihat. Ini terlihat menjijikkan. Apa ini? Snook berseru ngeri. Itu disebut serangga mayat. Itu serangga jahat yang diambil dari bangkai. Kata Jack Ma. Cacing mayat. Snook mendengar kata-kata itu dan hampir muntah karena jijik. Melihat cacing mayat dalam darah hitam lagi, setelah menggeliat sebentar, mereka semua mati, dan kemudian meleleh ke dalam darah. Snook buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Jack Ma berkata, cacing mayat semacam ini tidak bisa terkena udara, jadi begitu memasuki udara, mereka akan mati dan larut.